Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhilman Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali hukum administrasi negara pertemuan keempat yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulya di SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Pertemuan keempat membahas tentang instrumen pemerintahan. Pengertian instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintahan atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, diantaranya yaitu instrumen prasarana meliputi alat tulis, menu, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan public domain. Kedua, instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan sebagainya. Struktur normahan dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara HTU, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan dan keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lainnya berkaitan. Indra Todono 1992-39. 1. Keseluruhan norma HTN dalam masyarakat memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam Tab MPR Undang-Undang sampai kepada norma yang paling individual konkret yang terkandung dalam penetapan Beseking. Yang kedua, pembentukan norma-norma HTUN dan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan TUN, untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman dan sifat kekonkretan norma hukum administrasi. Perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditunjukkan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4. 1. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk orang banyak, adresat umum tidak tertentu. Umum di sini peraturan itu ditunjukkan untuk semua orang atau semua warga negara, barang siapa, dan seterusnya, setiap orang, dan seterusnya, setiap warga negara, dan seterusnya. Kedua, norma hukum individual adalah norma hukum yang ditunjukkan atau dialamatkan adresat pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Yang ketiga, norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya, dalam arti tidak konkret. Yang keempat, norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan
sesuai itu secara lebihnya konkret. Ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu 1. Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak, belum konkret, misalnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Setiap warga negara dilarang mencuri. Yang kedua, norma hukum individual konkret adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk seseorang atau orang-orang tertentu di dalam bentuk keputusan seperti surat ketetapan SKP pembuatan subsidi untuk suatu kegiatan. Yang ketiga, norma hukum umum konkret adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk umum dan perbuatan yang sudah tertentu konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, norma hukum individual abstrak adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak, belum konkret, misalnya izin gangguan, izin pengelola lingkungan hidup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.